Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 11 yang ibu banggakan, mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan membahas materi tentang menjalin kebersamaan dengan saling menasehati. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang bagaimana para alim ulama zaman dahulu menyebarkan agama Islam. Adapun banyak cara yang disampaikan kepada umat dalam menyebarkan agama Islam. Salah satunya dengan cara khutbah. Dan selain khutbah, ada juga dengan cara tabligh. Dan yang terakhir dengan cara berdakwah. Nah, di sini kita akan membahas penyebaran agama Islam melalui khutbah. Sebelum kita membahas materi khutbah, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian khutbah. Khutbah secara bahasa yaitu khutbah berasal dari kata khotoba, yahtubu khutbatan, yang berarti pidato. Sedangkan pengertian khutbah dalam Islam salah satu cara untuk menasehati dalam kebenaran dan kesabaran seperti yang dianjurkan oleh Allah. Dan ini sudah jelas tertuang di dalam Quran surat Al-Ashr ayat 1-3. Nah, setelah mengetahui pengertian khutbah, kita lanjutkan. Orang yang berkhutbah disebut khatib. Sekali lagi, orang yang berkhutbah disebut khatib. Adapun syarat-syarat khatib itu ada 5. 1. Laki-laki dewasa. Di sini maksudnya laki-laki yang sudah baligh, yang sudah dewasa, itu boleh menjadi khatib dalam berkhutbah. Yang kedua, mengetahui ajaran Islam agar khutbah yang disampaikan tidak menyesatkan jemaahnya. Ya, ini penting sekali mengetahui ajaran Islam. Ya. Yang ketiga, syarat khatib yang ketiga, jika berkhutbah pada khutbah Jumat, khatib harus mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Nanti kita akan dibahas ya di bawah tentang syarat, rukun, dan khutbah Jumat itu apa saja. Nah, itu juga termasuk pada syarat menjadi khatib. Yang keempat, syaratnya fasih berbicara di depan umum. Ini berbicara harus fasih. Fasih dalam melafalkan ayat Al-Quran, fasih dalam menyampaikan wasiat, ya. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh jemaah. Sedangkan syarat khatib yang kelima yaitu mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Ini harus orang yang fasih, yang betul-betul lafal Al-Qur'annya benar, baik benar secara makhraj huruf maupun benar secara hukum, ya, hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lanjutkan ketentuan khutbah Jumat. Tadi sudah dibahas di atas. Dalam syarat khatib itu harus mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah Jumat. Nah, sekarang ketentuan syarat khutbah Jumat itu apa saja? Syarat khutbah Jumat, pertama, khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Ya. Yang kedua, syaratnya berdiri jika mampu. Yang ketiga, duduk di antara dua khutbah. Yang keempat, syarat khutbah Jumat itu dilakukan secara urut rukunnya, ya. Khutbah pertama dan khutbah kedua dilaksanakan sebelum salat Jumat. Ya, dapat dipahami ini. Dan selanjutnya,
syarat khutbah Jumat disampaikan dengan suara keras, ya, keras, lantang, jelas, sehingga para jemaah dapat memahaminya. Sedangkan syarat khutbah Jumat yang selanjutnya, khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Ini sangat penting sekali, dan memang kita harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan syarat khutbah Jumat yang terakhir yaitu menutup aurat. Tentu saja sudah dibahas ketentuan aurat laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Dan ini juga yang menjadi khatib Jumat harus menutup aurat sesuai dengan syariat. Selanjutnya, untuk ketentuan khutbah Jumat yang kedua yaitu rukun khutbah Jumat. Tadi syarat, sekarang rukun. Apa saja rukun khutbah Jumat itu? 1. Mengucapkan hamdalah atau puji-pujian. Ya. Puji-pujian kepada siapa? Kepada Allah pada permulaan khutbah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, ya. Yang ketiga, membaca 2 kalimah syahadat. Yang keempat, berwasiat untuk takwa, meningkatkan ketakwaan, memberi nasihat hal-hal yang bermanfaat. Itu isi wasiatnya, ya, meningkatkan ketakwaan. Sedangkan selanjutnya rukun khutbah membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Jadi harus membaca salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi wasiat meningkatkan ketakwaan. Dan selanjutnya rukun khutbah Jumat itu harus atau khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Ini ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan selanjutnya atau yang terakhir rukun khutbah Jumat itu berdoa untuk kaum mukminin dan muslimin pada khutbah yang kedua. Ya, dapat dipahami ya. Dan yang terakhir, ketentuan khutbah Jumat yang terakhir yaitu sunnah khutbah Jumat. Ada beberapa sunnahnya itu apa saja? Nah, pertama, khutbah disampaikan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari jamaah. Sunnah yang kedua, khotib berkhutbah dengan suara keras, jelas, fasih, sistematis dan mudah dipahami. Ya. Sunnah khutbah yang ketiga, khotib selalu menghadap ke arah jemaah. Jangan sekali-kali khotib membelakangi jemaah. Bagaimana jemaah mau memahami, mendengarkan, mau serius mendengarkan kalau khotibnya membelakangi. Jadi sunnah khotib Jumat itu khotib selalu menghadap ke arah jemaah. Selanjutnya, khotib memberi salam di awal khutbah pertama. Ini udah pasti ya. Selanjutnya sunnah khutbah Jumat, khotib duduk sebentar setelah mengucapkan salam dan ketika adzan dikumandangkan. Selanjutnya, khotib hendaknya membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Boleh tidak membaca surat yang lainnya? Boleh, karena ini termasuk sunnah khutbah Jumat. Dan yang terakhir yaitu khotib menertibkan rukun khutbah, terutama sholawat, ya, sholawat Nabi dan wasiat untuk meningkatkan ketakwaan terhadap jemaah. Itu 3 ketentuan khutbah Jumat, ya, syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Mungkin untuk pertemuan pada kesempatan ini dicukupkan dulu sampai sekian. Nanti kita lanjut lagi dalam materi ini. Nanti ada pertemuan yang kedua, karena ini kita baru membahas bab khutbah. Selanjutnya kita akan membahas bab tabligh dan dakwah nanti dalam kesempatan yang lain. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.